Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi. Shadaqallahul azim. Jama'atul musallin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, meskipun masih ada di dalam suasana keterbatasan, alhamdulillah Allah masih memberi kepada kita sehat, afiat dan sempat untuk menunaikan ibadah dan amal saleh. Kita sertai rasa syukur kita dengan munajat doa, mudah-mudahan seluruh ibadah dan amal saleh yang telah sedang dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna. Mudah-mudahan seluruh ibadah dan amal saleh menjadi al-jisruz zahabi, menjadi golden bridge, menjadi jembatan emas bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan dan ridho pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jama'atul musallin. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16 yang telah khatib tadi bacakan di dalam muqaddimah. Allah memberikan pelajaran penting kepada kita agar kita memelihara dan meningkatkan kekhusyuan serta mengimplementasikan khusyuk di dalam kehidupan keseharian kita. Ada 3 hal yang menurut khatib sangat menarik untuk dikaji dari Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16 itu. Yang pertama, Allah menyampaikan pelajaran itu dikemas dalam bentuk pertanyaan. Alam yakni, bukankah telah tiba khusyuk bagi orang yang beriman? Bukankah telah tiba adalah adatul istifham, berarti bertanya. Dan bertanya biasanya meminta jawaban. Di dalam Al-Quran kita menemukan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Tentu saja pertanyaan di dalam Al-Quran tidak meminta jawaban dari kita. Makanya para ulama merumuskan sejumlah fungsi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah bahwa pertanyaan di dalam Al-Quran itu boleh jadi dalam konteks mengingkari. Misalnya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 97. Ketika diceritakan di ayat itu tentang adanya orang yang mati dalam keadaan sedang menganiaya kepada dirinya sendiri. Lalu kemudian malaikat bertanya kepada mereka, emang dalam posisi apa? Kok kalian dimatikan oleh malaikat dalam keadaan aniaya kepada diri? Lalu kemudian mereka menjawab, karena kami dilemahkan. Qalu kunna mustadafin. Lalu malaikat bertanya, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Loh, kalau kamu merasa dilemahkan di Bandung, alam takun ardullahi wasi'atan, bukankah bumi ini luas? Masih kena ayah Garut, ayah Cianjur, ayah Sukabumi.
Masih ada pulau-pulau lain yang terbentang di kolong jagat raya ini. Fatuhajiru fiha. Mengapa kalian tidak berhijrah? Jadi pertanyaan di sini sebetulnya tidak meminta jawaban. Melainkan sifatnya adalah mengingkari, menolak. Malaikat mengingkari, menolak terhadap pernyataan orang yang mengatakan, ya saya dimatikan oleh malaikat dalam keadaan aniaya karena saya dilemahkan oleh orang lain. Hadirin rahimakumullah. Ada lagi fungsi yang lain dalam pertanyaan Al-Quran menurut alim ulama, yaitu at-taubih, at-tahqir. Ada pertanyaan di dalam Al-Quran tetapi sesungguhnya tidak bertanya, melainkan mencela. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Wa kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kalian tidak percaya kepada Allah? Wa kuntum amwatan. Sementara kalian awalnya tidak ada, kalian nothing, kalian tidak ada. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Tsumma ilaihi turja'un, lalu kemudian kalian dikembalikan kepada Allah. Pertanyaan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28 ini sesungguhnya tidak meminta jawaban. Melainkan taubih, mencela. Bagaimana mungkin akal kalian meniscayakan harus adanya sebab. Setiap hari kita menyaksikan ada orang yang membangun gedung. Meletakkan bata. Lalu kemudian dikasihnya aduk, semen dan lain sebagainya. Sampai kemudian bangunan terjadi. Akal meniscayakan tidak mungkin ada bangunan tanpa ada yang membuatnya. Lalu kemudian siapa yang meletakkan matahari dan bulan? Siapa yang meneburkan bintang yang jumlahnya bukan lagi jutaan? Yang besarnya satu bintang beratus bahkan beribu kali lipat daripada bumi ini. Lalu kemudian siapa yang menebarkannya itu di angkasa raya? Sampai jumlahnya dalam bentuk miliaran. Wa kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kalian mengingkari akan keberadaan Allah? Jadi pada Al-Baqarah ayat 28 ini sesungguhnya sedang tidak bertanya, tidak meminta jawaban, bukan istifham, melainkan sedang mencela terhadap kedunguan manusia yang mengingkari akan keberadaan Tuhan sementara hatinya lubun, albab. Jama dari lubun, sesungguhnya hatinya itu bersih. Dia meyakini akan keberadaan Tuhan. Makanya di dalam ayat lain disebutkan oleh Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jaga oleh kalian keberadaan Allah, yakni bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu maha kuasa dan itu telah difitrahkan kepada manusia. Hadirin rahimakumullah. Loh, kalau kita kembali kepada Al-Quran surat Al-Hadid yang pada kali ini khatib akan kupas sebagai bahan untuk kontemplasi dan tadabbur kita pada Jumat kali ini. Surat Al-Hadid ayat 16 nampaknya memiliki fungsi justru taubih. Khatib melihat ayat itu sesungguhnya sedang mencibir kita. Ayat itu sesungguhnya lagi nyintrek ke orang sadayana. Alam yakni, sudah berapa tahun umur kita? 50 kah? 60 tahun kah? Alam yakni lilladzina amanu. Bukankah harus sudah saatnya, sudah tiba waktunya kalian untuk khusyuk kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtibar, menjadi ibrah, menjadi pelajaran dan menjadi inspirasi pada kita agar kita menjaga dan memelihara sikap khusyuk. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16 mengaitkan khusyuk dengan hati. An takhsha'a qulubuhum. Sementara ini kita mengartikan khusyuk dengan fokus. Pikiran supaya fokus. Sering kita mendengarkan qad aflahal mu'minun surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Berbahagialah dan menanglah orang yang khusyuk dalam salat, yaitu yang khusyuk, yang fokus dalam salat. Tentu makna fokus menurut hemat khatib tidak salah, benar.
Namun ada juga yang berlebih-lebihan memberikan tafsir fokusnya, yaitu ketika kita sedang sholat, jangan sampai kemudian kita ingat kepada yang lain-lain. Tentu kalau fokusnya seperti itu ya bertentangan dengan fitrah kita sebagai manusia. Bukankah baginda Nabi ketika sholat itu cucunya bermain-main dengan beliau, masuk ke sela-sela kakinya, lalu Nabi merenggangkan kedua kakinya, lalu cucunya itu lewat sela-sela kakinya. Ketika Nabi merasakan cucunya naik ke punggungnya, lalu beliau akan sujud, beliau menahan sebentar. Artinya beliau merespons terhadap situasi dan kondisi. Bahwa khusyuk berarti fokus, ya, tetapi bukan berarti menafikan terhadap perhatian dan kesadaran kita terhadap lingkungan. Namun yang menarik adalah pada kali ini surat Al-Hadid ayat 16 Allah mengaitkan khusyuk dengan hati. Secara etimologi, secara lugah, secara bahasa, khusyuk dari kata khasya'a yakhsya'u yang berarti tunduk, patuh, merendah, pasrah. Ketika dikaitkan dengan hati, antakhsya'a qulubuhum, maka menjadi jelas bahwa khusyuk adalah sikap hati yang pasrah, sikap hati yang sumerah, hati yang tunduk dan patuh. Jadi khusyuk bukan semata-mata fokus, tetapi ada kepasrahan dalam jiwa kita. Orang yang memelihara kehusyuan adalah dia memelihara kepasrahan. Dia pasrah. Tidak ada keterpaksaan. Tidak ada keterpaksaan. Tapi betul-betul terdorong oleh kesucian hati. Dia pasrah, dia tunduk, dia patuh. Itulah sejatinya makna dari khusyuk. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaatul musallin, yang menarik dari Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16 menurut khatib, ini yang ketiga, yaitu khusyuk dalam makna yang luas, yaitu hati tunduk dan pasrah. Tunduk dan pasrah di dalam hal apa? Tunduk dan pasrah kepada siapa? Al-Quran menyebut ada dua. Yang pertama, antakhsya'a qulubuhum li zikrillah. Ayat ini mengajarkan kepada kita tentang khalisah, ketulusan hati kita di dalam menerima keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang khusyuk adalah orang yang menyadari betul akan keberadaan Allah sebagai pencipta, sebagai pengurus, sebagai zat yang berhak untuk diibadahi. Maka ketika dia sholat, dia mengangkat kedua belah tangannya, Allahu Akbar. Pada saat itu disertai dengan kesadaran penuh, tidak ada yang memaksa kepada dia. Betul-betul dia meyakini bahwa ada Tuhan yang telah mengatur alam semesta ini. Tuhan yang mengendalikan kehidupan dia. Tuhan yang mengontrol alam semesta. Hati pasrah kepada keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Quran menyebut antakhsya'a li zikrillahi wa ma nazala minal haqqi. Pasrah yang kedua adalah hati
menerima dengan penuh kepasrahan, ketulusan, tidak ada keterpaksaan terhadap nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah menjadi nothing, menjadi tidak ada artinya manakala tidak disertai dengan kepasrahan terhadap hukum, terhadap agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam ma wada'ahu Allahu fi kitabihil karim wa sunnati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal awamiri wan nawahi wal irsyadat li maslahatil bashari dunyahum wa ukhrahum. Jiwanya betul-betul meyakini bahwa dia butuh memerlukan hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa hukum yang datang dari Allah, dia akan gamang di dalam menghadapi kehidupan. Sementara kehidupan ini ibarat kita sedang mengarungi samudra alam yang begitu luas, yang harus kita yakin firm ketika kita melangkah. Ketika kita pergi ke sebelah sana boleh atau tidak, mubah atau haram, hadirin rahimakumullah. Apakah LGBT melakukan kawin dengan sesama jenis itu adalah perbuatan yang halal, yang baik, yang mulia, yang terhormat? Apakah minum khamr sampai kemudian kita ini tertutup akal kita? Sumiyal khamru khamrun li'annahu khamarul aqla. Lalu kemudian kita tidak berfungsi akal kita. Apakah mabuk seperti itu perbuatan yang baik dan mulia? Hadirin rahimakumullah. Betul, sebagai manusia kita punya kemampuan untuk merumuskan undang-undang. Tetapi sudut pandang manusia bisa berbeda di dalam melihat kenyataan-kenyataan yang menyelamatkan manusia. Maka agama adalah nilai-nilai yang hak, yang berkualitas mutlak, absolut. Sehingga kita melangkah dengan penuh kepastian. LGBT haram hukumnya adalah perbuatan kejahatan kemanusiaan. Berjudi adalah haram. Demikian pula melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai bangun dari tidur sampai kembali kita tidur. Cara berpakaian, cara makan, cara berinteraksi dengan sesama manusia selalu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Kita landaskan kehidupan kita pada nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu memelihara, menjaga, meningkatkan kekhusyuan kita dan mengimplementasikan khusyuk di dalam kehidupan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim yang mujibas sailin. Puji dan syukur kami limpahkan ke hadirat-Mu ya Allah atas segala nikmah yang Kau berikan kepada kami. Ya Rahman ya Rahim, terimalah amal ibadah dan amal saleh kami ya Allah. Allahumma ya Rahman, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Alhamdulillah kami bersyukur kepadamu atas hidayah iman dan Islam. Dan ya Allah, jangan Kau cabut kembali hidayah Islam itu dari lubuk hati kami. Ya Rabb, mantapkan keimanan kami. Seperti yang Engkau jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hadid tadi, bahwa kami mesti menjaga, memelihara keusyuan, yaitu dengan jalan memasrahkan hati dan jiwa kami terhadap keberadaan-Mu, dan memasrahkan jiwa dan hati kami untuk diatur dengan nilai-nilai yang datang dari-Mu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aqimis shalah.